Check this out. King Lian langsung menggertaknya balik, kau itu hanyalah orang lemah kelas 3, berani memprovokasi kami. Coba saja sentuh sehelai rambut Sang Yi, jika kau berani. Ucapnya. Ye Haoran pun meladeni tantangan King Lian tersebut. Dia memanggil 4 ketua sekte surgawi yang sudah dia kendalikan. King Lian pun kemudian segera menghadang keempat tetua tersebut. Dia meminta Sang Yi untuk berfokus saja pada Ye Haoran, dan kekuatan spiritual Ye Haoran pun meledak setelahnya. Dia dengan percaya diri menantang Sang Yi, kekuatanku itu sekarang jauhlah berbeda dengan sebelumnya, kali ini kau tidaklah akan menang. Bersiaplah untuk mati, ucapnya, dan Sang Yi pun kemudian langsung menendang telur kembarnya. Begitulah, tepat seperti pepatah, siapa yang cepat, dia yang menang. Sang Yi tak mau menunggu Ye Haoran menyelesaikan tekniknya. Ye Haoran pun tidak terima atas sifat pecundang Sang Yi tersebut. Namun, Sang Yi jelas tak mempedulikannya. Kau itu bahkan mengkhianati mastermu sendiri, dan kau berani mengatakan hal semacam itu. Kau itu menghalalkan segala cara, maka aku juga berhak melakukannya. Sang Yi pun menendang perut Ye Haoran sangat kuat hingga membuatnya muntah darah. Ye Haoran pun membalas dengan sebuah pukulan tepat ke wajah Sang Yi, dan melihat itu pun, Sui Ji hanya bisa menggelengkan nafas karena keduanya bertarung layaknya anak kecil yang menggunakan pukulan serta tendangan. Lebih dari itu, dia pun berharap keduanya dapat berdamai. Jelas karena dia sudahlah jatuh hati pada Sang Yi dan beralih ke sisi lain, terlihat King Lian mulai terdesak oleh keempat ketua sekte surgawi. Namun, meskipun seperti itu, dia masihlah mengkhawatirkan Sang Yi. Dia ingin sekali membantunya setelah menyelesaikan urusan dengan para tetua tersebut, dan Sang Yi pun kemudian memprovokasi Ye Haoran. Dia tahu jika Ye Haoran sedang kehilangan kesabarannya. Sang Yi pun memanggil Ye Haoran dengan si gila mata merah. Dia mengajaknya untuk bertarung di luar saja. Sang Yi pun kemudian segera bergegas keluar, dan Ye Haoran pun langsung mengejarnya tanpa pikir panjang. Meski telah diperingati oleh Sui Ji, Sang Yi pun terus berlari dan berlari hingga akhirnya mereka sampai di tengah hutan. Sang Yi pun kemudian tersenyum senang atas kebutuhan Ye Haoran tersebut, karena benar saja, dia sudah menyiapkan sebuah jebakan sebelumnya. Ye Haoran pun terkejut karena tiba-tiba tanah di jakannya bercahaya. Dia pun jelas panik. Saat berikutnya ledakan dahsyat pun tercipta. Itu menghantam Ye Haoran secara telak. Melihat itu pun, Sui Ji jelas panik karena itu merupakan serangan yang fatal. Ye Haoran yang terluka parah pun menyatakan ketidakterimaannya atas kelicikan Sang Yi, namun Sang Yi tak peduli. Kau itu layaknya pecundang yang menggigit debu. Jadi, kau seharusnya menyalahkan kebodohanmu itu sendiri, ucapnya. Ye Haoran pun semakin murka. Dia kemudian meminta Sui Ji untuk segera membantunya menyerang Zhang Yi, namun begitulah, Sui Ji justru terdiam karena jauh dalam hatinya dia tidak ingin menyakitinya. Apapun itu, Sang Yi kemudian menarik pedangnya. Dia pun mengancam Ye Haoran segera menyerahkan tasnya kembali, namun Ye Haoran menolak. Namun, ternyata Sui Ji memiliki pikiran berbeda, dia justru memberikan tas tersebut. Dia meminta Sang Yi supaya tidak menyakitinya dan kemudian menerima tasnya tersebut. Namun, pada saat yang sama, sistem pun berbunyi, justru menyatakan kegagalannya dalam misi. Itu adalah dikarenakan Sui Ji memberinya secara sukarela, sedangkan sistem ingin Sang Yi merebutnya, sehingga begitulah, misi telah gagal. Sistem pun kemudian memberikan hukuman, membuat King Lian menjadi gila. Sang Yi yang awalnya terkejut pun kemudian tertawa karena begitulah, dia merasa itu sebenarnya bukan hukuman, karena digilai seorang pasti menyenangkan. Apapun itu, Xin pun berpindah setelahnya ke sisi King Lian yang masih bertarung melawan keempat ketua. Di saat yang sama, dia bertarung dengan sengit, namun tiba-tiba kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Dia pun berpikir jika itu mungkin adalah karena kutukan. Dia pun bingung karena hasratnya menjadi begitu besar untuk kawin lari dengan Sang Yi. Dia pun akhirnya kehilangan kesabaran. Dia meledakkan segenap kekuatan spiritualnya untuk mengakhiri pertarungan lebih cepat dan segera bergegas ke tempat Sang Yi. Dia melesat sangat amat cepat hingga kedatangannya itu mengejutkan semua orang karena membawa badai yang besar. King Lian pun memanggil Sang Yi dengan raut wajah penuh gairah, dia mengajaknya untuk menikmati dunia yang indah bersama. Melihat itu pun, Sang Yi menjadi panik, dia tidak menyangka jika efek kegilaannya akan separah itu.
Dia pun mengingatkan King Lian jika masih dalam pertarungan, namun King Lian sama sekali tak peduli. King Lian pun menangkap Sang Yi, dia langsung mencubit pipinya seraya menegaskan padanya untuk jangan lari. Sang Yi pun bertanya pada King Lian tentang apa yang dia lakukan, sementara Sui Ji memanfaatkan kesempatan untuk membawa Ye Haoran kabur, dan tentu saja, seperti biasa, Ye Haoran pun mengancam Sang Yi pasti akan kembali nanti untuk membalas dendam. Mengesampingkan itu, King Lian pun kemudian memulai kesenangannya, dia menari dengan indah tak mempedulikan permintaan Sang Yi. King Lian pun menegaskan kali ini tak akan membiarkan siapapun mengganggu. Dia meminta Sang Yi untuk hanya fokus kepadanya. Dia pun kemudian menginjak perut Sang Yi, membuatnya berteriak kesakitan. King Lian pun kemudian menawarkan hal yang lebih lembut. Itu membuat Sang Yi semakin bingung dengan apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. King Lian pun kemudian mendekatkan wajahnya. Dia meminta Sang Yi untuk menurut saja tanpa memberontak, dan saat berikutnya, King Lian pun tiba-tiba mencium Sang Yi, membuatnya memerah malu. Dia nampak menikmatinya, namun tiba-tiba King Lian berbalik dan menggigit lehernya. Sang Yi pun berteriak sekali lagi, sedangkan King Lian justru tertawa dengan brutal. King Lian pun meminta Sang Yi untuk bersiap karena berikutnya adalah giliran adiknya. Sang Yi pun akhirnya sadar jika kegilaan King Lian itu adalah hal yang sangat buruk. Dia pun kemudian segera melarikan diri. Dia berlari menjauh, namun tentu saja King Lian tak membiarkannya begitu saja, dan Xin pun setelahnya berpindah ke Sekte Dao, di mana pertempuran akhirnya dimenangkan oleh murid Sekte Dao. Terlihat Master Yu Yao sudah sampai pada ujung pertarungan. Dia berhasil membuat Master Saudi terluka parah. Master Yu Yao pun kemudian melesatkan tebasan penghabisan. Dia pun berhasil menjatuhkan Master Saudi, membuat para murid terkagum. Aura darah dalam diri Master Saudi pun melemah setelahnya. Entah bagaimana, dia akhirnya tersadar. Dia pun jelas sangat marah kepada Ye Horan yang berani mengendalikannya, namun Master Yu Yao sama sekali tak peduli. Dia pun mengulurkan pedang, menegaskan pada Master Saudi untuk jangan berbohong. Dia pun meminta Master Saudi untuk menerima kematiannya saja sebagai hukuman karena telah berani menyerang Sekte Dao, dan Master Saudi pun segera meminta maaf. Dia berjanji akan membayar dengan pantas, dan pada saat yang sama, Sang Yi pun kemudian datang dengan keadaan yang sama, yaitu dikejar oleh King Lian. Zhang Yi pun kemudian mendarat ke dekat Master Yu Yao dan tepat di atas tubuh Master Saudi, begitulah nampaknya dia tak menyadari kehadirannya. Dia kemudian meminta bantuan Master Yu Yao untuk mengatasi King Lian yang menjadi gila. King Lian kemudian jugalah mendarat, dia menyatakan jika tidak akan membiarkan Sang Yi lolos, meski harus ke ujung dunia. Master Yu Yao yang dasarnya memang tidak menyukai King Lian pun kemudian langsung melecat menyerangnya, dan King Lian pun meladeninya. Master Yu Yao pun menebaskan pedang secara horizontal, namun King Lian berhasil menghindarinya dengan melompat ke atas. King Lian pun mengancam Master Yu Yao akan membunuhnya jika berani menggalanginya untuk mendapatkan Zhang Yi, dan Master Yu Yao pun menyuruhnya diam. Melihat itu pun, Sang Yi hanya bisa terdiam karena itu terlihat seperti keduanya sedang memperebutkan dirinya. Apapun itu, ketegangan pun semakin memanas. Baik, Master Yu Yao dan King Lian kemudian mengerahkan segenap kekuatan mereka. Para murid pun bersorak atas pertarungan tersebut karena jelas itu akan menjadi sebuah pertarungan besar. Apapun itu, King Lian pun membuka serangan. Dia melepaskan kuas miliknya. Master Yu Yao pun menghindari serangan tersebut dengan melekukan tubuh ke belakang. Dia pun kemudian menyerang balik dengan sebuah tebasan horizontal yang, sayangnya, dapat dihindari King Lian dengan melompat mundur, dan tiba-tiba King Lian pun merubah rencananya. Dia menggunakan cara penjilatan. Dia memohon pada Master Yu Yao untuk membiarkannya bersenang-senang dengan Sang Yi, namun jelas saja Master Yu Yao tak mau menurutinya. Mengapa kau itu terlihat seperti anjing? Kau bahkan berbicara omong kosong. Aku itu hanyalah seorang guru yang ingin melindungi muridnya, ucap Master Yu Yao. Dia pun kemudian mengaktifkan sebuah formasi bernama Pedang Bayangan Bulan. Pedang-pedang cahaya pun kemudian menghujani King Lian yang segera menghalau pedang-pedang tersebut dengan kuas miliknya. Master Yu Yao pun kemudian terus melesatkan pedang-pedang cahaya dengan lebih cepat, namun King Lian justru menantangnya. Dia sangat percaya diri akan kemampuannya. Melihat pertarungan sengit itu pun, baik Chen Yu dan Bai Ze terkagum.
Loyan yang penasaran pun kemudian bertanya pada Sang Yi tentang mengapa mereka berdua terlihat sangat membenci satu sama lain, dan Sang Yi pun kemudian menjelaskan jika keduanya memang memiliki dendam. Mereka itu sebenarnya sudah mengenal satu sama lain sejak lama, dan begitulah mereka selalu menjadi seorang rival. Dan tak lama setelahnya pun, hukuman dari sistem akhirnya berakhir. King Lian pun mendapatkan kesadaran dirinya kembali. King Lian pun bingung dengan apa yang terjadi. Dia merasa ada seseorang yang menggunakan mantra padan dengan sengaja, namun Master Yuyo sama sekali tak mempercayainya. Dia justru menuduh King Lian sedang berbohong. Bagi Master Yuyo, King Lian itu selalu adalah penyihir mesum, dan hari ini dia sudah berlebihan. Master Yuyo pun ingin menghukumnya hari ini, dan mendengar itu pun, Jing Lian tersenyum. Dia bertanya pada Master Yuyo, apakah dirinya memang benar begitu buruk di matanya. Dia pun kemudian langsung melesat ke arah Sang Yi dan menyatakan jika dirinya memanglah menyukainya. King Lian pun memeluk Sang Yi. Dia pun kemudian bertanya lagi pada Master Yuyo, apakah dia juga berani melakukan hal yang sama. Master Yuyo pun semakin murka mendengar hal tersebut, yang menuduh Xing Lian sebagai seorang cabul yang berani menggoda muridnya. Master Yuyo pun kemudian langsung menyerang Xing Lian lagi dengan lesatan pedang, namun Xing Lian lagi-lagi menghindarinya. King Lian pun menciptakan sebuah portal. Dia kemudian kabur sembari mengatakan jika tidak sedang dalam mood untuk bertarung. Saat berikutnya, King Lian pun menghilang. Itu membuat Master Yuyo kesal karena telah gagal. Dia pun bertekad untuk tidak akan memberinya kesempatan lain waktu, dan Sang Yi pun kemudian mencoba menenangkannya. Beralih ke sisi lain, Chenyu dan Lu pun kemudian menginjak-injak Master Saudi. Mereka bertanya pada Master Yuyo tentang apa yang harus dilakukan padanya. Itu membuat Master Saudi sangat malu karena dirinya yang seorang master sedang ditindas oleh para murid. Menanggapi itu, Master Yuyo kemudian langsung memvonis Master Saudi dengan hukuman mati. Dia terlihat sangat marah. Master Saudi pun kemudian langsung memohon ampunan. Dia berjanji akan melakukan apapun untuk hidupnya, termasuk bersih-bersih dan mencari lokasi Ye Haoran. Dia mengakui telah salah, dan Master Yuyo pun kemudian melesatkan gelombang spiritual ke arahnya. Master Yuyo pun memutuskan untuk mengampuninya. Dia meminta Master Saudi untuk menyelesaikan janjinya tersebut. Dia juga meminta Sekte Surgawi untuk tunduk pada Sekte Dao, dan Master Saudi pun hanya menurut saja, namun tentu saja itu hanyalah karena ketidakberdayaannya. Master Saudi sendiri jelas ingin membalas dendam nanti ketika berhasil membangun kekuatannya kembali, dan namun seolah pikirannya itu terbaca, Sang Yi pun kemudian langsung mendekatinya dengan raut wajah serius, memintanya menunggu sedikit lebih lama sebelum pergi. Sang Yi pun kemudian langsung pada intinya, dia meminta Master Saudi untuk meninggalkan semua yang dia punya. Master Saudi pun akhirnya hanya bisa menurut saja. Dia pun berakhir ditelanjangi hingga bahkan pakaiannya pun tak terlewatkan. Dia pun menangis karena Sekte Dao yang layaknya pencuri, dan Sang Yi pun langsung menendang telur kembarnya. Begitulah Sang Yi itu, tidaklah terima Sekte Dao disebut pencuri. Dia pun menyatakan jika itu adalah tindakan seorang pria sejati. Chenyu Loyan, dan Bai Ze pun terlihat senang atas jarahan yang didapatkan. Melihat itu pun, Master Yuyo merasa tak enak hati. Master Saudi pun kemudian bergegas pergi setelahnya. Dia terlihat seperti seorang yang sudah kehilangan tujuan, sehingga begitulah nampaknya dia sudah tak berani lagi berurusan dengan Sekte Dao. Apapun itu, Sang Yi pun kemudian mengajak Master Yuyo untuk mengobrol. Dia bertanya tentang rencana masa depan dengan Sekte Surgawi. Sang Yi sengaja membicarakannya supaya Master Yuyo tak mencari kesalahannya. Master Yuyo pun kemudian meminta Sang Yi untuk tenang saja karena Sekte Surgawi itu sudahlah setengah mati dan tidak akan menyebabkan masalah di masa depan. Master Yuyo pun kemudian teringat akan hari kesengsaraan yang akan berlangsung bulan depan. Dia pun kemudian mulai membahasnya. Zhang Yi pun terkejut mendengarnya karena dia ingat jika hari kesengsaraan itu adalah hari di mana guntur surgawi turun dalam jangka waktu 100 tahun sekali. Master Yuyo sendiri 100 tahun yang lalu memang pernah mengikutinya, namun dia berakhir gagal dan terluka parah, sehingga begitulah artinya dia memang sangatlah tua meski penampilannya begitu mudah. Apapun itu, intinya Master Yuyo tidaklah ingin melewatkan kesempatan, dia ingin mencobanya lagi.
Dan mendengar itu pun, Sang Yi merasa sedih karena dia mendengar jika seorang yang berhasil melewati guntur surgawi akan naik ke ranah immortal dan mencapai sisi lain dari langit, sehingga begitulah Sang Yi sedih karena dia tidaklah ingin Master Yuyo pergi meninggalkannya. Begitu juga Chen Yu dan Loyan pun memiliki pikiran yang sama. Mereka ingin Master Yuyo tetap berada di ranahnya saja supaya bisa tetap bersama. Mendengar itu pun, Master Yuyo nampak tak enak hati. Namun, bagaimanapun, dia jugalah bingung karena hukuman surgawi Memila akan selalu mengikuti seorang apabila sudah mencapai tingkatan puncak. Sang Yi dan yang lainnya pun terkejut mendengar itu, mereka tak menyangka jika surga menetapkan takdir seperti itu. Master Yuyo pun kemudian menjelaskan jika memang begitulah keadaan dunia, seorang yang mencapai ranah puncak di alam memanglah harus menerima tantangan hari kesengsaraan. Dikatakan, orang-orang yang berhasil melewati itu akan terkirim ke tempat tak diketahui dan menjadi seorang immortal legendaris, yang gagal akan mati dan secara alami akan terkirim ke dunia faid atau dunia kehancuran dan kehampaan. Tentu saja, sejauh ini yang berhasil melewatinya sangatlah jarang, itu menunjukkan berapa sulitnya ujian tersebut. Dan di tengah-tengah itu jugalah ada orang-orang yang masih berjuang di dunia manusia, dia melawan hukuman langit karena dapat bertahan dari ujian guntur. Seperti contohnya adalah Master Yuyo, kurang lebih begitulah keadaannya, yang mana intinya hari kesengsaraan itu merupakan sebuah hari penentuan bagi kultivator puncak. Yang berhasil akan menjadi seorang dewa, sedangkan yang gagal akan lenyap. Sedangkan yang tidak berhasil dan tidak gagal, masihlah akan tetap di dunia manusia, menunggu hari kesengsaraan berikutnya. Sang Yi pun cepat mengerti mendengar itu. Dia sudah sadar jika itu tak terelakkan lagi, namun keegoisannya jelas menolak hal tersebut, terlebih dia melihat adanya sebuah celah dalam ujian tersebut. Sang Yi pun bertekad untuk tidak membiarkan Master Yuyo berhasil, tentu juga tidak membuatnya gagal. Dia hanya ingin Master Yuyo dapat bertahan dari ujian tersebut supaya tetap dapat bersama di dunia manusia, setidaknya begitulah yang diberikan Sang Yi. Dan saat berikutnya, seorang murid pun kemudian datang membawa kabar. Dia memberitahu Sang Yi jika ada surat untuknya. Dia pun kemudian dan memberikannya. Sang Yi pun kemudian membaca surat tersebut yang ternyata berasal dari Xiaoqi. Itu berisi sebuah undangan. Xiaoqi memintanya untuk datang ke kerajaan iblis karena ingin membalas budi atas jasanya dalam pencarian giok ekor. Loyan pun kemudian mengoda Sang Yi, sedangkan Chen Yu langsung mencegahnya pergi karena merasa itu hanya sebuah jebakan saja. Master Yuyo pun kemudian memuji Sang Yi, bahkan cukup ahli menarik perhatian orang suci dari kerajaan iblis, dan Sang Yi pun segera menjelaskannya. Dia pun memberitahu Master Yuyo jika awalnya hanya ingin bekerja sama saja, dia takut kena marah, namun Master Yuyo justru menyetujuinya karena melihat adanya kesempatan untuk sekalian menyelidiki ras iblis. Sang Yi pun menurut saja. Dia pun berjanji akan melakukannya dengan baik tanpa melibatkan perasaan pribadi. Master Yuyo yang nampak sudah lelah pun tak membahasnya lebih jauh, dia hanya menasihati Sang Yi supaya tetap pada jalan kultivasi Sekte Dao. Master Yuyo pun kemudian segera pergi mempersiapkan diri pada hari kesengsaraan, dan Sang Yi pun tanpa sadar memanggilnya. Master Yuyo pun bertanya apakah ada suatu hal yang ingin dibicarakan lagi, dan Sang Yi pun menjawab tidak. Sang Yi pun berpikir jika tak semua hal harus diucapkan karena itu justru bisa menjadi sebuah masalah. Sang Yi sendiri sebenarnya ingin berkultivasi lebih cepat supaya dapat membantunya dari kesengsaraan, namun begitulah, dia tak ingin mengungkapkannya. Master Yuyo pun hanya tersenyum menanggapinya yang ragu tersebut, meskipun dia tahu jika Sang Yi sedang memikirkan suatu hal yang aneh, dan Master Yuyo pun tahu jika itu tidaklah seperti dia sebelumnya. Master Yuyo pun lega karena Sang Yi sedikit lebih dewasa. Master Yuyo pun kemudian melangkah pergi, dan Sang Yi pun menyatakan dengan tegas jika akan bertambah kuat demi menjadi orang yang layak untuk melindunginya kelak. Master Yuyo pun hanya percaya saja, dan tiba-tiba sistem pun kemudian berbunyi memberikan sebuah tugas baru. Kali ini adalah misi yang cukup brutal, yaitu meminta Sang Yi untuk pergi ke kerajaan iblis dan menaklukkan Xiaoqi sebagai budak atau pelayan. Hadiah keberhasilan adalah buah dao 2 biji dengan skill random tingkat S. Penalti kegagalan adalah Sang Yi dikutuk menjadi binatang rubah perempuan selama 1 tahun dengan batas waktu 5 hari.
Sang Yi pun jelas terkejut melihatnya, dia cukup emosi karena sistem yang memberinya sebuah misi begitu parah yang melibatkannya dalam masalah lagi.